Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk istiqamah di atas agama Islam, agama yang hak ini. Dan alhamdulillah diberikannya pula kita kemudahan untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di tempat ini, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah sebuah nikmat yang besar, nikmat yang sepantasnya untuk senantiasa kita jaga. Dan kita selalu berharap semoga nikmat ini senantiasa ada pada kita, tidak dicabut kemudian diletakkan pada yang lainnya. Karena tentu setiap kita berharap bahwa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita membawa catatan-catatan amalan kebaikan, yang mana catatan-catatan amalan kebaikan ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dibarengi dengan pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amalan tersebut. Karena kita paham betul sebagai penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bahwa sebaik apapun sebuah amalan, tetapi kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang dianggap baik tersebut jika dikerjakan tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya akan menjadi bumerang bagi pelakunya bahwa dia sedang melakukan suatu amalan yang bertentangan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya tak henti-hentinya kita mengingatkan akan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bermajelis ilmu. Terlebih lagi kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala
memuliakan, menyanjung, dan memberikan keutamaan orang-orang yang saling memberikan nasihat yang baik, saling mengingatkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ciri alamat seseorang telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mampu dan mau untuk saling nasihat menasihati, untuk memberikan nasihat dan juga untuk menerima nasihat yang indah, yang baik yang didatangkan kepadanya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maknanya bahwa seseorang belum dikatakan dia menegakkan agama Islam dengan benar kecuali setelah dia mau untuk memberikan nasihat kepada saudara yang lain, mau untuk kemudian saling nasihat menasihati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini semuanya dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala secara lebih maksimal, dengan senangnya kita mendengarkan nasihat, senangnya kita mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh para asatidzah, para ustadz-ustadz kita. Dan alhamdulillah telah berlalu beberapa majelis yang tentunya semuanya kita berharap kita bisa mengambil faedah darinya dan kemudian kita bisa mengamalkan faedah-faedah tersebut sebagai bentuk pengaplikasian daripada ilmu yang telah kita dapatkan, yaitu dengan mengamalkan apa yang kita pahami dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami menyampaikan rasa senang dan berbahagia terkhusus dari diri pribadi kami sendiri pada ikhwan-ikhwan sekalian, baik pengurus di sini maupun ikhwan-ikhwan yang dari daerah-daerah yang lain, untuk bisa bermajelis ilmu, bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan tentu kedatangan kita di tempat ini bukan dengan niatan yang tidak diinginkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan untuk menjalankan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang datang dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa haqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutazawwirina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutabadilina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan berhak pula mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling menasihati karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berhak mendapatkan kecintaanku orang yang saling mengunjungi karenaku, dan dia berhak mendapatkan
wajib mendapatkan kecintaanku orang yang saling memberi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling kunjung mengunjungi, saling nasihat menasihati, ya. Saling memberi satu dengan yang lainnya, ya. Saling berziarah satu dengan yang lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya kita berharap bahwa langkah-langkah kita, usaha kita, dan berbagai macam pengorbanan kita untuk sampai di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di hadapannya, senantiasa memberikan petunjuk kepada hamba tersebut pada jalan-jalan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin mengingatkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang patut kiranya untuk kemudian sering berulang dalam benak kita, dalam diri-diri kita, untuk mengingatkan bahwa kehidupan manusia punya siklus, punya fase, dan punya keadaan. Dan setiap manusia pasti mengalami hal tersebut jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya penciptaan. Kemudian kami akan kembalikan dalam keadaan yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh. Maka bagi mereka-mereka itulah pahala yang ghairu mamnun, tidak akan terputus. Coba perhatikan ini, ayat-ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya penciptaan. Ini ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ikrimah rahimahullahu taala bahwa maknanya kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya adalah bahwa kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana di waktu mudanya dia atau di masa kuatnya dia dan di masa semangatnya dia untuk beramal. Kita rasain ya. Kita semua merasakan ini. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia itu ada kondisinya seperti ini. Ada kondisi di mana kita mendapati diri kita itu sedang dalam kuat-kuatnya. Kita mendapati diri kita di mana kita berada pada usia yang muda. Tahu usia muda itu? Usia muda itu adalah usia yang segalanya bisa dilakukan di usia itu. Iya. Mau apa saja bisa di usia itu, di masa itu bisa. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah melewati masa itu.
Demikian pula ketika kita berada di masa kuat-kuatnya itu. Ya. Mungkin umur kita sudah berumur, tidak semuda-muda anak muda yang lainnya, tapi kita masih mendapati diri kita dalam keadaan yang masih kuat untuk berbuat. Ya. Kita merasakan itu kan ya? Atau kita mendapati ada kondisi kita di mana kita lagi semangat-semangatnya untuk beramal. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini, perhatikan masa ini. Keadaan ini nih. Bahwa kalian akan berada pada fase ini. Iya. Yang tidak lama di waktunya itu, tidak lama. Oleh karena singkatnya perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Nanti kami akan kembalikan kalian itu dalam kondisi yang keadaan tua, rentah, lemah, tidak semangat lagi. Ya. Sudah hilang kepemudaan itu. Yang tadinya mungkin masih licin-licin kulit, masih ganteng-ganteng begitu. Ya. Kumis belum tumbuh, jenggot masih 1-2 lembar. Ya. Kekuatan masih luar biasa. Ya. Dia aja apa saja bisa. Ya. Tapi akan ada masanya nanti di mana kita akan melewati masa itu tuh. Ya. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain. Tolong diingatkan nanti kalau misalnya datang Ustaz ya. Karena waktu beliau setelah ini. Maksudnya jangan sampai saya kebablasan, beliau sudah ada di luar. Mana panitia ini? Iya. Ingat-ingatkan, bablas kita sampai maghrib ini. Terganti nama di sini. Saya cuma sekedar cadangan. Seperti itu. Maka perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Anak-anak, coba lihat anak-anak itu, lemah kan? Ya, kita berasal dari bawah ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan kamu sudah itu dalam keadaan lemah itu menjadi kuat, beranjak ke usia dewasa. Ya kan? Ya. Kemudian dia menjadikan lagi setelah kuat itu kalian kembali menjadi lemah. Ya. Dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan dia Maha mengetahui lagi, Maha kuasa. Ya. Maka di ayat yang di atas tadi mengingatkan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kau diri-dirimu nah, karena kau akan kembali pada usia yang kau tidak bisa lagi kuat sebagaimana kau kuat sebelumnya. Tidak ada orang muda terus. Yang ada itu adalah beristri terus, misalnya sampai mati beristri. Ada orang beristri 1 saja terus istri sampai mati, ada yang begitu. Ada yang 2 saja istri sampai mati, begitu terus. Tapi yang namanya kekuatan tidak ada yang menetap. Iya. Akan berubah dia punya kekuatan itu. Yang tadinya semangat, muda, kuat, akan ada masanya kita lemah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kami kembalikan kalian nanti itu pada masa mudanya kalian. Iya. Peringatan penting dari akhirat ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh, maka bagi mereka itulah pahala yang tidak terputus. Mananya diterangkan oleh para ulama bahwa ketika engkau di masa mudamu, kamu manfaatkan segala potensi yang ada padamu, kekuatanmu, kemampuan berfikirmu, kehebatan engkau untuk kemudian menyerap ilmu itu, kamu manfaatkan seluruh apa yang ada pada dirimu itu. Ketika datang masa lemahmu, tuamu, kamu sudah tidak bisa lagi
melakukan amalan-amalan sebagaimana di masa mudamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Itu orang tua paling baik sekali itu. Karena di masa mudanya dihabiskan seluruh potensi kepemudaannya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Tiba masa tuanya, tiba masa lemahnya, tiba masa tidak mampu lagi untuk melakukan amalan-amalan sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak muda, falahum ajrun ghairu mamnun. Tercatat bagi yang terus pahala yang tidak terputus. Oleh karenanya ikhwan, antum ketika kita diberikan masa-masa muda, masa-masa kuat seperti ini, ya. Jangan dibilang bahwa kalau orang sudah ubanan sudah tidak kuat, tidak. Ada orang di sini ubanan tapi masih kuat. Dah kalah anak muda. Iya. Seperti itu. Ya. Dan kegiatan-kegiatan kita seperti ini, majelis-majelis taklim yang kita lakukan seperti ini, tidak terlalu banyak menyita waktu kita. Kita di sini berapa hari sih? Ya. Kondisi panas-panas begini yang kita rasakan tidak lama, jamaah sekalian. Ya. Tidakkah kita menyadari bahwa ada nanti masanya kita sudah tidak mampu melakukan perjalanan seperti ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mencatat saja pahala di masa-masa lemahnya kita nanti itu, di masa-masa tuanya kita itu, karena kebiasaannya kita senang untuk kemudian mengajar majelis-majelis ilmu itu di masa kita masih muda. Ya. Hujan nih, hujan. Kalau ada yang tidak ada istilah dengan taklim itu tidak basah pakaian, basah. Jadi pungut memang yang basah. Jangan kalian berpikir tidak basah ini karena ustaz dia taklimnya, tidak. Ya, jangan sampai kalian terganggu konsentrasi. Pungut memang ada yang basah di luar. Ya. Karena ustaznya juga jadi terpengaruh. Hujan pada berdiri semua, apa ini? Jadi kerusuhan. Iya. Maka ikhwan sekalian, ini adalah suatu kesyukuran ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat kepada kita untuk melewati daratan demi daratan, aspal yang terkadang berlubang, ya, melewati laut dengan ombak yang tidak tenang. Ya. Sampai saya punya istri, saya bawa istri, dia kira mau tak balik itu kapal. Iya. Saking takutnya mungkin lihat ombak. Saya bilang tenang, ombak-ombak bagus ini. Iya. Karena tujuan kita bagus ke depan. Iya, kan seperti itu. Goyangan-goyangan ini adalah sebuah hal-hal yang sebagai selingan-selingan saja. Untuk kita bisa sampai kepada tujuan yang lebih baik. Ya. Ternyata paling memang ada daerah apa di sana. Kalau kita dari Kendari ke arah sana dan lewat Cempeda apa begitu, memang goyang di situ. Ya. Saya cuma hibur saja istri, tidak ini dekat ini. Seperti itu dekat. Ternyata lama. Alhamdulillah. Sampai juga. Seperti itu. Dan tidak selamanya kita seperti ini. Ada masanya kita sudah tidak mampu seperti ini, ikhwan sekalian. Ada masanya kita sudah tidak mampu baku bonceng dengan istri kita pergi tempat taklim. Ada masanya kita ingin sekali pergi melakukan safari-safari dakwah, tapi karena fisik sudah tidak memungkinkan. Ada saatnya kita mau melakukan perjalanan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan dakwah, tapi akses yang kita tidak mampu putus. Kita tidak mampu. Ya. Maka ingat-ingatlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba yang seperti itu, di masa mudanya, di masa kuat-kuatnya, di masa semangat-semangatnya, dihabiskan memang waktunya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sehingga ketika dia terhalangi kali berikutnya, adanya udzur-udzur yang kemudian tidak bisa ditolak, maka falahum ajrun ghairu mamnun bagi hamba itu. Bagi hamba itu pahala yang tidak terputus. Iya. Ini namanya makan gaji buta. Tahu gaji buta? Hah? Tidak kerja dapat gaji. Iya. Tahu? Kita tinggal di rumah kesiangan karena sudah loyo. Iya. Istri juga sudah lemah. Tidak mampu melakukan perjalanan lagi. Iya. Tapi Allah catat kita bahwa di masa kuat kita dahulu, iya, kita semangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan itu. Iya. Tidakkah kita senang dengan hal-hal yang seperti itu, ikhwan? Iya. Kalau kesulitan yang kita dapatkan sekarang ini, kelelahan mungkin, keletihan. Kalau kita hitung-hitung, lamanya kita hidup di rumah kita itu enak. Ya. Kamar ber-AC, ya. Tempat yang menyenangkan. Ya. Bertahun-tahun kita hidup dengan kondisi yang enak. Ya.
Tapi belum tentu kita dapatkan pahala yang lebih daripada 1-2 hari kita berada di tempat ini. Di tempat ini mungkin panas, kipasnya juga terkadang ada yang berputar, ada yang tidak. Ya, terkadang kita baku iri-iri juga, itu dah dulu di bawah kipas saja. Saya mau duduk di situ, tidak mau juga geser. Dah lihat badan tak besar. Aku bergeser ke sedikit, sabar ikhwan. Sebentar gitu. Antum lulus sebentar sekali. Ya. Tidak selamanya antum berada pada kondisi seperti ini. Ada masanya, antum sudah tidak punya lagi semangat seperti ini. Ya. Subhanallah. Kita ingat zaman-zaman dahulu itu. Ya. Sangat jarang-jarangnya di Kendari itu taklim, subhanallah. Itu dari ujung ke ujung kita mau saja pergi. Mau hujan, mau apa, mau guntur kilat, tidak ada kepikiran. Yang adalah bagaimana kita sampai di sana. Harapannya adalah semoga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala yang tidak akan terputus bagi hamba-hamba yang memanfaatkan di masa kuatnya, di masa mudanya, di masa semangat-semangatnya, di masa beradanya dia lempiaskan semua potensi yang dimiliki tersebut untuk kemudian melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga datangnya masa tuanya, datangnya masa lemahnya, datangnya masa lemah dia untuk kemudian tidak mampu lagi berbuat dengan amalan-amalan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan firman-Nya apa yang kita sebutkan ini, falahum ajrun ghairu mamnun. Semoga antum semua, kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa keadaan-keadaan kita yang masih kuat, mudah, dan masih mampu-mampunya semangat-semangatnya beramal ini, maka berusaha kita untuk menyemangati diri kita untuk senantiasa meraih kebaikan-kebaikan dari majelis-majelis ilmu disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita. Ya, kalau kita lelah, letih, ustadz-ustadz kita yang datang dari jauh itu lebih lelah lagi. Ya, sangat-sangat ganjil kalau ustadz-ustadz kita lebih semangat dia daripada kita. Yang bahkan terkadang kita lebih duluan makan daripada ustadz kita. Ya, tapi ternyata lebih semangat ustadz kita daripada kita. Nah, itu kan ganjil. Ya, semoga majelis-majelis berikutnya ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya, karena insyaallah pada kegiatan berikutnya ini sebagaimana hasil musyawarah kita akan adakan kali berikutnya di Buton Tengah. Ya. Jadi yang diingat dulu adalah daurahnya, jangan yang diingat bagangnya. Yang diingat, daurah di sana, masya Allah. Jangan, bagang. Ada nanti di sana itu ikan segar apa segala macam, kasih lurus-lurus niat. Itu efek samping saja itu. Khairan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.